Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Ali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi tentang permasalahan pendidikan di sekolah dikaitkan dengan teori dari para ahli dan pendapat pribadi. Tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Bu Eka Fitri Novitasari MPD. Berikut videonya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pendidikan di sekolah adalah ketidaksetaraan pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan mengacu pada kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara individu atau kelompok di dalam sistem pendidikan. Di sini saya ambil dua masalah ketidaksetaraan pendidikan di sekolah. Yang pertama, ketidaksetaraan akses. Salah satu permasalahan utama dalam pendidikan adalah ketidaksetaraan akses. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan ini antara lain lokasi geografis, latar belakang ekonomi, etnis, gender, atau disabilitas. Beberapa wilayah di negara-negara berkembang mungkin memiliki infrastruktur pendidikan yang terbatas, aksesibilitas yang buruk, atau sekolah yang kurang berkualitas. Hal ini menyebabkan anak-anak di daerah tersebut sulit untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di daerah yang lebih maju secara infrastruktur. Selain itu, keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah juga mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti biaya sekolah, seragam, dan buku pelajaran. Masalah yang kedua yaitu ketidaksetaraan kualitas. Selain ketidaksetaraan akses, permasalahan lainnya adalah ketidaksetaraan kualitas pendidikan. Ketidaksetaraan ini terjadi ketika ada perbedaan dalam standar pengajaran, fasilitas, kurikulum, dan kualitas guru di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah mungkin memiliki guru yang tidak memadai atau kurang terlatih, kurikulum yang kurang relevan, dan fasilitas yang buruk. Akibatnya, siswa di sekolah-sekolah ini tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas. Ketidaksetaraan kualitas ini juga bisa terjadi dalam lingkup yang lebih luas antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan perdesaan atau sekolah-sekolah negeri dan swasta. Pendidikan yang tidak setara dapat menghasilkan kesenjangan dalam prestasi akademik, peluang karir, dan partisipasi dalam masyarakat. Masalah ketidaksetaraan pendidikan merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak yang luas. Berikut adalah beberapa teori dan sudut pandang dari para ahli tentang masalah ini. Yang pertama, teori kapital manusia. Ahli ekonomi seperti Gary Becker berpendapat bahwa ketidaksetaraan pendidikan terjadi karena perbedaan dalam modal manusia yang dimiliki oleh individu. Faktor-faktor seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja dapat menjadi modal yang mempengaruhi peluang ekonomi seseorang. Ketidaksetaraan pendidikan dapat diatasi melalui investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan. Yang kedua yaitu teori reproduksi sosial. Pierre Bourdieu berargumen bahwa ketidaksetaraan pendidikan dipengaruhi oleh reproduksi sosial, di mana kelompok-kelompok yang sudah memiliki keuntungan ekonomi dan sosial cenderung mempertahankan posisi mereka melalui keuntungan simbolik dan budaya. Faktor-faktor seperti akses terhadap sumber daya pendidikan, nilai-nilai budaya, dan kapital sosial memainkan peran penting dalam menentukan kesenjangan pendidikan. Yang ketiga yaitu teori struktural. Ahli sosiologi seperti Emil Durkheim berpendapat bahwa ketidaksetaraan pendidikan terkait dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor seperti ketidakadilan ekonomi, segregasi sosial, dan ketimpangan sumber daya pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan adalah permasalahan serius yang perlu diatasi agar setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini melibatkan upaya pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memperluas akses pendidikan,
meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas, memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, serta memastikan adanya kesetaraan peluang pendidikan untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.